Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Pitaloka dengan NIM 2004-2294, Prodi Ilmu Administrasi Negara dengan mata kuliah Ekonomi Politik. Baiklah, Ibu dan teman-teman, untuk pertemuan pertama saya akan mempresentasikan tugas PPT saya yang berjudul Konsep-konsep Dasar Ekonomi Politik dan Pembangunan. Yang pertama itu pengertian ekonomi politik dan pembangunan. Ekonomi politik dan pembangunan adalah hubungan antara kebijakan ekonomi, kekuasaan politik, dan proses pembangunan suatu negara. Ekonomi politik dipengaruhi oleh kekuatan politik dan kepentingan yang mencakup distribusi kekayaan dan kekuasaan, serta bagaimana keputusan ekonomi yang dibuat dan siapa yang diuntungkan maupun dirugikan oleh keputusan tersebut. Selanjutnya, ekonomi politik menurut para ahli. Menurut Vincent Mosco tahun 1995, ekonomi politik adalah studi tentang hubungan sosial, khususnya hubungan kekuasaan yang saling merupakan produksi, distribusi, termasuk sumber daya komunikasi. Ekonomi politik merupakan manajemen perekonomian dalam sebuah lembaga politik, baik dalam negara maupun institusi politik lebih yang kecil. Next, pembangunan. Pembangunan merujuk pada proses peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial suatu negara, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup, pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan sosial. Pembangunan ekonomi yaitu usaha dalam perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonomi sehingga infrastruktur dapat meningkat, pertumbuhan ekonomi dapat semakin berkembang, serta taraf pendidikan semakin maju. Konsep dasar ekonomi politik. Yang pertama itu kekuasaan. Kekuasaan dalam suatu sistem ekonomi dan bagaimana sistem kekuasaan tersebut digunakan untuk mengatur sumber daya ekonomi. Yang kedua, sistem ekonomi. Ekonomi politik mempelajari sistem ekonomi kapitalisme dan ekonomi campuran dan bagaimana sistem ini mempengaruhi distribusi sumber daya. Yang ketiga, pasar. Ekonomi politik mempelajari bagaimana pasar mempengaruhi kebijakan dan sumber daya ekonomi. Yang keempat itu kelas sosial. Ekonomi politik mempertimbangkan peran kelas sosial dalam ekonomi dan bagaimana distribusi sumber daya ekonomi mempengaruhi kesenjangan sosial dan ketidakadilan. Yang kelima itu pertumbuhan ekonomi. Ekonomi politik mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, seperti investasi, teknologi, pembangunan manusia, serta bagaimana pertumbuhan ekonomi mempengaruhi kebijakan dan distribusi sumber daya ekonomi. Dan yang terakhir, lingkungan. Ekonomi politik mempertimbangkan dampak ekonomi pada lingkungan dan bagaimana kebijakan dapat mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya kita masuk ke kebijakan-kebijakan. Terdiri atas dua, yaitu kebijakan ekonomi. Yang pertama itu kebijakan ini dirancang untuk mempengaruhi ekonomi suatu negara melalui intervensi pemerintahan dalam pasar, subsidi, dan pengeluaran pemerintah. Yang kedua, kebijakan politik. Proses pengambilan keputusan oleh implementasi kebijakan oleh pemerintah. Politik dapat mempengaruhi ekonomi melalui undang-undang, regulasi, kebijakan yang mempengaruhi perilaku pasar, distribusi sumber daya. Kebijakan-kebijakan terbagi dua, yaitu kebijakan ekonomi, yang kedua kebijakan politik. Dan terakhir, strategi kebijakan ekonomi politik. Yang pertama itu harmonisasi ekonomi dan politik. Yang kedua, penataan mainstream ekonomi. Yang ketiga, stabilitas ekonomi. Yang keempat, reformasi hukum dan birokrasi. Cukup sekian presentasi saya pada kali ini. Saya sudahi, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.